Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Kali ini kita akan meneruskan tentang pemrograman C. Kemarin 16 series kita sudah membahas tentang sintaksnya saja. Sekarang kita akan masuk ke dalam library atau pustaka standar dari C. Kenapa saya bedakan? Karena kalau sintaks itu berarti memang benar-benar itu bagian dari C, sementara library standar itu adalah sebuah pustaka yang dipakai oleh C untuk melakukan satu task tertentu. Nah, ini library ini bisa jadi ada ya available di sebuah platform, bisa jadi enggak. Biasanya available, tapi bisa jadi juga enggak gitu. Tapi bahasa C-nya yang kemarin kita bahas itu biasanya ada semua unsur-unsurnya. Oke, library standar yang kita akan bahas pertama kali ini mungkin yang paling tricky ya di C, yaitu tentang manajemen memori. Nah, manajemen memori ini cuma ada dua yang saya mau bahas, yaitu malloc dan free. Kenapa saya bahas duluan daripada standar library yang lain? Ini menjawab dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan di Twitter. Kalau ini salah satu hal yang mungkin cukup tricky dan tidak diterangkan dengan baik kalau misalkan teman-teman belajar di kuliah. Moga-moga saya bisa menerangkan dengan lebih jelas karena udah sekalian dengan prakteknya dan seperti apa pengaruhnya di dalam program kita. Oke, kita mulai dari sebelum kita ke malloc dan free, kita mulai dari bagaimana proses itu di load ya. Oh ya, sebelum itu semua, ini saya akan tulis timestamp-nya buat masing-masing bagian, jadi teman-teman bisa langsung milih timestamp mana yang mau diikutin ya. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Bagaimana sih sebuah proses itu di load dalam memori? Jadi, sebuah proses dalam di load dalam memori seperti ini. Jadi, ketika pertama kali kita menjalankan sebuah proses, akan ada sebuah virtual memory. Virtual memory ini tergantung dari platformnya. Untuk misalkan kita ada di virtual memory x8664, ada 48 bit yang available untuk addressing, jadi sekitar ada 200-an petabyte memori yang bisa diaddress gitu ya. Nah, bagian memori yang paling bawah itu biasanya atau paling bawah itu maksud saya lower memory half, itu artinya alamat 0 sampai sesuatu itu lower half. Kemudian upper half itu 0 FFF sampai ke bawah. Jadi bagian bawahnya ke atas, atasnya ke bawah. Kalau di x8664 seperti itu bentuknya. Di 32 bit agak lain sedikit, tapi kita cuma akan fokus ke x8664 dan juga ARM64 ya. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Bagian bawah itu isinya program. Jadi alamat 0 sampai sekian itu program. Dan alamat 7 FFF ke bawah itu, atau bukan, nggak harus 7 FFF ya. Biasanya 7 FFF sekian gitu ya. Tapi bagian atas itu biasanya isinya adalah stack gitu. Nah, stacknya itu kalau kita lihat stack itu kan ke atas biasanya nih, stacknya tuh grow-nya ke bawah. Nah, apa itu stack? Stack adalah sebuah memori yang dialokasikan ketika program itu berjalan. Jadi, memori ini akan di pre-allocate ketika jalan, langsung dialokasikan. Untuk Windows itu sekitar 4 MB stack ini, dan kemudian untuk Linux dan Mac itu ada sekitar 8 MB. Ada sedikit perbedaan antara stack di main thread dan stack yang ada di thread lain selain main thread, non main thread gitu. Cuman secara prinsip kalau aplikasi kita cuma satu ya seperti ini bentuknya. Nah, stack ini size-nya tetap ya. Jadi selama jalan ya 4 MB atau 8 MB tergantung dari platformnya. Kalau misalnya kita mengalokasikan sesuatu lebih gede daripada stack, akan ada bug namanya stack overflow, yaitu melebihi stack gitu ya, stack overflow. Dan itu bukan nama website, itu nama bug stack overflow. Websitenya dinamai dengan nama bug ya, gitu kira-kira. Nah, memori ada di dalam stack ini adalah memori yang otomatis diambil dan dilepas ketika sebuah fungsi itu masuk atau keluar ya. Jadi ketika kita masuk fungsi, kita alokasikan sebuah space di stack ini, kemudian akan dilepas ketika fungsi itu keluar. Nah, apa aja yang disimpan di dalam stack ini? Yang disimpan dalam stack adalah local variables.
ya, variabel lokal. Kemudian array tapi yang ini ya, apa namanya, yang pakai kotak langsung yang dialokasikan, fixed size array. Apapun yang lokal akan dialokasikan di sini. Gitu. Atau kalau misalkan ada beberapa platform yang memakai stack ini untuk mengirimkan parameter. Tapi untuk x8664 itu yang dikirimkan biasanya masuk ke register. Itu bukan ke stack. Kita mau bahas full stack. Nanti soal register kita mungkin bahas di video yang lain. Nah, stack ini gunanya untuk menyimpan beberapa hal selain lokal tadi, yaitu return address. Apa yang return address? Jadi gini, sebelum kita ke return address, kita lihat dulu fungsi yang pertama kita kejalankan. Misalkan main ya. Nah, kalau kita jalankan main seperti ini, kemudian ada sebuah variabel lokal, anggaplah ini x dan b. X itu integer 16 buah integer dan b itu sebuah integer. Jadi sebenarnya sistem akan memanggil main, dan main ini akan return juga, akan balik. Nah, return address-nya itu akan disimpan di bagian atas. Kemudian bawahnya itu akan nyimpen local variable a, x, dan b. Kalau kita tambahin lagi, variabel itu akan disimpan di bawahnya main tadi. Makanya namanya ini stack frame-nya untuk main. Gitu. Nah, fungsi main ini kan bakal manggil fungsi yang lain. Nah, anggaplah kita punya sebuah fungsi sum seperti ini dan kita panggil seperti ini. Ya. Jadi yang terjadi adalah ketika sum ini dipanggil belum return, itu stack frame tadi yang di main tadi akan ditambahi ada stack frame lagi yang baru, yaitu isinya itu stack frame-nya si sum tadi. Gitu. Jadi paling atas itu akan ada punyanya main, kemudian dia ke bawah akan ada sum. Sum ini kan di sini saya definisikan sebagai sebuah fungsi yang menambahkan dua bilangan. Karena di x84 bilangnya masuk ke integer, jadi nggak consume stack. Ini kita tambahkan sebuah local variable c yang itu akan nyimpen hasil penambahannya, sehingga akan ada stack c di sini di bawah, gitu ya. Jadi sum ini di bawah sum ini itu akan ada variabel C. Nah, ini namanya stack frame-nya sum. Yang atas tuh stack frame-nya main, gitu. Stack frame itu private di dalam fungsi tersebut. Jadi tidak di-share, tidak bisa diakses. Jadi anggaplah kita punya sebuah variabel di sum seperti ini, kita return sebagai pointer, itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika sum ini return, ketika itu balik lagi ke main, sebuah register bernama RSP, ya, atau kalau di 32 bit ESP, ya, itu akan digeser menurut atasnya main. Jadi bukan atasnya, apa namanya? Ujungnya stack frame itu di mana? Dia akan nge-track itu. Jadi ketika dia return, register ini akan balik lagi ke atas, dan bagian bawahnya itu sudah tidak lagi valid, gitu. Kalau dia manggil fungsi lain, akan di-replace dengan stack frame dari fungsi lain. Begitu seterusnya. Makanya kalau saya misalkan teman-teman ikutin cuitan saya, kenapa saya lebih senang kalau sebisa mungkin kita tidak membuat di heap ketika kita pakai bahasa lain, Go, gitu. Karena ya seperti ini, mengalokasikan variabel itu hanya menggeser sebuah register, cuma nambah tik gitu ke bawah, dan itu cepat sekali, gitu. Alokasinya cepat sekali, gitu. Nah, itu soal stack. Jadi ngebuktiinnya gimana? Ngebuktiinnya kita coba ya. Anggaplah kita punya sebuah variabel. Kita punya integer lah ya, integer x 16. Seperti saya bilang tadi, x itu sebuah variabel di stack. Kita punya variabel satu lagi ya, anggaplah short gitu ya, s itu. Kemudian kita printf alamat dari x adalah ini, s adalah ini ya, x kasih alamat s. Ini pakai tanda dan, jadi ini ya, jadinya nanti pointer. Kita coba build, lalu kita
jalankan. Nah, dilihat alamat dari X adalah 07BB, S adalah bla bla bla. Jadi di sini 07FF, BCE, 01F40 itu berarti kan di atasnya. X ada di sini. Kemudian di bawahnya itu ada S. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat di sini kan 0x, kalau di hasil dari outputnya 0x F7, kita copy paste saja kali ya. F7 BCE, ya udah copy ini aja lah. BCE 01 F40, kemudian satunya lagi 0x7 FF 7 BCE 01 F3A. Jadi ini alamatnya X, ini alamatnya S gitu ya. Jadi dia di bawahnya. Semua yang dideklarasikan di bawahnya biasanya akan ditambahkan di bawahnya juga. Ketika main ini keluar return, ini udah hilang sendiri. Jadi kalaupun kita manggil lagi sebuah fungsi, itu nanti akan apa namanya, stacknya akan hilang. Ya, kita coba aja. Di sini kita simpan, tambah lagi kali ya, short. Jadi integer aja, integer S, A sama B ya. A 3 seperti contoh, in B 5 gitu ya. Nah, ini X, A dan B, A, B adalah ini, A, B. Oke, seperti ini ya. Kita coba compile, kita jalankan. Nah, itu ya. Jadi di 07BB5F38 ganti lagi alamatnya 40, 38 dan 0F7BCB F34. Jadi A dan B ini ada di bawahnya X gitu. A dan B juga 38, 34, 38 atasnya, bawahnya lagi 34A. Jadi yang dideklarasikan di bawahnya akan disimpan di alamat yang lebih rendah gitu, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah fungsi lagi ya, static in sum in A in B gitu ya. Kemudian di sini sambil ngesum kita juga bikin alamat gitu. Return C gitu. Nah, di sini kita coba printf juga. Printf alamat dari A, B, C itu P nyul P biar lebih kelihatan, P itu. Nah, A, B, C. Oke. Oh, ini pakai. Ini biar beda, ini XY aja supaya nggak rancu anunya. X tambah Y. A, X, Y, C, X, Y. Oke, sambil kemudian kita simpan di sini. In Z sama dengan sum A, B, gitu kali ya. Oke, kita lihat ya, kita clear dulu, kita compile, lalu kita jalankan. Nah, dilihat ya, 7F4. Kayaknya ini mesti di new line aja biar lebih jelas. New line gini, dan new line seperti ini. Oke. Belum ku simpan kali ya. Oke. Nah, 3834, kemudian di bawahnya 3F6 ada 14. 14 itu alamatnya si C, kemudian 1C 18. Jadi Y sama X tuh di atasnya, Y di bawahnya ya. Kemudian C ini ada di bawahnya lagi. Jadi kalau dilihat frame-nya adalah X, A,
B, kemudian XAB, kemudian X-nya si sum, kemudian Y, kemudian C. Nah, mungkin di printnya yang atas ini kali ya, biar yang new line ini. Nah, dilihat ya. 40 ini dua-dua F-nya di-ignore aja. Kita mulai dari 40. X 40, kemudian bawahnya 38, 34. Nah, di bawahnya 34, ternyata ada 18 nih. Langsung 18. 1C, kemudian 18, 14. X-nya itu 1C, kemudian Y-nya 18, 14. Jadi turun tiap kali kita manggil sebuah fungsi, dia akan di bawahnya. Gitu ya. Kalau kita panggil kedua kalinya, isinya akan sama, tapi hasilnya berbeda. Gitu, anggaplah static in neck, gitu ya. Neck in X, return X, gitu aja lah. Nah, kita coba lihat alamatnya. In X, print F, alamat X neck, yang di neck adalah P. New line aja langsung. P new line. X. Itu. Yang di neck berapa? Terus di atas sum, kemudian kita panggil lagi Z sama dengan neck B, gitu misalnya. Oke, kelihatan ya. Jadi alamat X neck ini sama dengan alamatnya si X, gitu. Si X yang dipunya sum. Tapi ketubrukan enggak, karena ketika dia keluar dari sum, ketika nge-return disimpan ke Z, alamat ini sudah tidak valid. Kemudian kita manggil neck, ya alamatnya dia turun di bawahnya lagi. Kemudian alamat si punya variabel lokalnya neck ini akan nge-replace stack frame-nya sum tadi. Gitu. Sehingga memori yang dialokasiin atas dengan pemanggilan seperti ini jadi dialokasikan dan keluar dan dialokasikan secara cepat dan mudah, gitu ya. Gitu. Kurangnya cuma satu, kita nggak bisa nge-share isi dari sebuah variabel kalau ini misalnya adalah variabel lokal, gitu. Anggaplah ini kita mau nge-return sebuah integer pointer, kemudian di-return seperti ini nggak boleh. Ini nggak boleh, pasti error. Gitu. Address of stack memory variable, gitu. Kalau di C, ini cuma warn. Tapi kalau di Go ini, kalau misalkan kalian bikin di Go, ya kan, ya bisa. Dan ini akan disimpan di heap. Kalau di C nggak. Di C itu manual. Kamu tahu heap mana stack. Mana heap, mana stack. Kalau di Go ini akan keluar sebagai heap, nge-return pointer soalnya. Jadi, dengan begini, akan keluar warning kalau pakai clang ya. Dan dia bilang stack memory-nya yang di-return, yang mana harusnya nggak boleh. Gitu. So, tidak bisa nge-return pointer ke local variable. Nah, di sini baru saya masuk ke malloc, gitu ya. Sebelum kita nge-eksekusi malloc, kita balik lagi ke slide tadi. Kalau tadi kita ngomongin proses, ada stack dari atas ke bawah, kemudian di bawahnya ada program yang dieksekusi. Nah, heap ini ada somewhere in between, tergantung dari sistem operasinya, ada di tengah-tengah gitu. Nah, heap ini alamatnya tiap sistem operasi lain-lain, tapi di tengah-tengah seperti ini. Dan untuk memakai heap, perintah yang dilakukan adalah perintah yang mungkin teman-teman suka dengar ketika kuliah atau mungkin nyari ngelihat di tutorial yang lain, yaitu malloc dan free. Nah, di sini sebelum ke situ saya terangkan dulu kenapa perlu ada heap, gitu ya. Kalau tadi ketika kita ngomongin stack, ya udah kalau value-nya di stack kayak value-value primitif, ya nggak ada masalah. Tapi anggaplah kita punya sebuah bitmap. Kita mau proses bitmap-nya. Lalu kita mau lempar ke sebuah
fungsi untuk ngeproses bitmap, lalu dibalikin lagi. Kita mau ubah bitmapnya gitu. Terus gimana kita nge-share bitmap tadi antar fungsi? Nah, itulah gunanya adanya pointer dan malloc. Nah, malloc itu gimana? Malloc sama dengan tadi. Bedanya kalau tadi ketika fungsi keluar itu dia dia langsung hilang sendiri. Kalau malloc perlu perlu manggil manual free. Sebab si free ini akan ngasih tahu ke sistem operasi, bagian ini udah nggak kepake lagi. Gitu. Jadi gunanya malloc dan free kita simpan di heap adalah kita mau sharing nih sebuah space di memori antar fungsi. Itu sih semantiknya. Paling gampang kayak gitu. Kenapa pakai malloc, kenapa pakai free? Pertanyaannya juga kenapa pakai stack, kenapa pakai heap seperti itu. Jawabnya tergantung. Kalau bisa pakai heap, pakai stack, tapi kalau misalkan ya kita mau share sesuatu ya nggak mau harus pakai heap. Gitu. Nah, biasanya ketika menerangkan malloc dan free ini, terus suka ada scaremongering kalau istilah saya. Nakut-nakutin, kalau habis di malloc harus di free. Kalau nggak di free nanti ada dangling pointer. Bikin memorinya itu nggak bisa dipakai lagi proses lain. Gitu ya. Nggak, itu bohong. Kenapa? Karena malloc dan free ini hanya berlaku untuk proses tersebut. Sistem operasi itu udah pinter. Ketika ada satu proses dengan apalagi sistem operasi zaman sekarang gitu. Dari semenjak tahun 90-an juga udah seperti ini. Kalau misalkan sistem operasi itu mau mengeksekusi sebuah proses, dia akan mengalokasikan sebuah memory map lah, alamat. Dan alamat ini akan di-assign di proses tersebut aja. Gitu. Kalau misalkan kamu malloc terus lupa free, kenapa hasilnya? Enggak apa-apa. Asal udah keluar prosesnya nanti akan di-reclaim sama sistem operasi, that's it, otomatis. Ya jadi masalah adalah kalau kita malloc nggak free ketika prosesnya masih berjalan. Nah itu bermasalah. Karena ketika kita malloc, kemudian nggak pernah nge-free dan prosesnya lagi masih berjalan, konsumsi memori dari proses tersebut akan naik. Nah ini jadi memory leak. Jadi itu problemnya. Jadi kalau misalkan malloc nggak di-free gimana? Nggak apa-apa. Kalau kamu mau bikin sebuah aplikasi langsung keluar juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalkan mau long running seperti server dan segala macam atau atau menghindari memory leak, ya kalau udah malloc sebaiknya di free gitu. Oke, lanjut. Lagi gimana pemakaiannya? Nah, pemakaiannya seperti ini. Kita punya sebuah integer ya. Nah, si malloc ini menghasilkan pointer. Kita lihat ya, P gitu ya. P sama dengan malloc. Kalau kita buka malloc, lihat returnnya void bintang. Nah, kemarin saya makanya start dari nge-casting void bintang. Void bintang ini cuma punya alamat dan dia nggak punya length. Jadi length-nya kita sendiri yang ngatur. Ya. Anggaplah kita mau bikin integernya tuh 70 berapa ya? 40 lah ya. 40 buah integer. Artinya kita harus ngaliin 40 dengan ukuran dari integer tersebut. Nah, ukuran integer rata-rata 32 bit atau 4 byte, tapi kita bisa pakai sebuah perintah di sini, size of. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, sebuah struktur seperti ini, int bintang p malloc bla 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 ini artinya kita alokasikan 40 buah dengan size of int. Kenapa pakai size of int? Ya karena kita yang mau return tuh int juga gitu. Ini sama dengan kita bikin sebuah array kayak gini. Bedanya ini disimpan di dalam stack, dalam heap. Sorry. Yang ini di stack, yang x ini di stack, yang p ini dalam heap. Gitu. Oke. Jadi ini bisa diperlakukan layaknya array biasa, gitu ya. Gitu ya. Nah, ketika kita alokasi, isinya nanti garbage. Kita lihat ya. For i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 40 plus i. Kita print ya. Printf. Kemudian PI gitu. Oke,
Di akhir program jangan lupa untuk free in P. Nah, ini biasanya strukturnya seperti ini. Kita melek, kemudian kita coba akses read atau write bebas. Oke. Kita coba build, lalu kita jalankan. Wih, 0 semua. Oke. Ini karena apa namanya? Karena meleknya ini melek debug mode, jadi isinya 0 semua. Kita coba ya. Kita coba si make-nya bukan debug mode. Si make main D, si make build type-nya bukan debug tapi release. B-nya hasilnya garbage. Release. Oke. Ninja. Clear. Coba lihat, jalankan. Boom. Nah, lihat ya. Isinya ada garbage-nya di atas. Nggak crash, tapi garbage. Biasanya, lah kalau gini gimana dong? Beda dengan Go yang ketika kita alokasiin isinya masih di-nolin, di C itu enggak. Kalau kita mau 0, kita bisa juga dengan menggunakan memset. Jadi ada perintah atau API yang namanya memset yang akan mengeset sebuah sebuah space itu jadi byte apapun. Nah, anggaplah kita P kemudian 0, unsigned load-nya itu memset P, size-nya 0, size of 40 kali size of int. Nah, kelihatan ya. Oke, ini karena memset, header-nya adalah memory.h. Nah, jadi memset gunanya untuk mengenolkan isi dari sebuah memori. Nah, kita coba jalankan, boom. Nah, ada 0, isinya 0 semua. Bagaimana kalau kita set jadi 20 atau 22? Nah, itu ya memset. Coba kita klik dulu. Ya, jadi 22. Jadi ini sebenarnya di set byte per byte-nya 2222. Hasilnya inilah kira-kira bilangannya. Gitu. Jadi tiap 4 byte, kalau 4 byte-nya 222, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi itu memset dan malloc dan free. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya mengakses keluar dari ini? Lihat ya, di sini kita selalu selalu nge-track size-nya berapa dan segala macam. Oke, tapi kita coba keluar dari sini ya. Apa yang jadi kira-kira? Boom. Oh, nggak apa-apa. Nah, kalau di debug, dulu. Oke, harusnya ini. Coba lagi deh. Jauh lah ya. Oh, masih nggak apa-apa. Jadi bisa ngakses di luar ini. Problemnya adalah ini kayaknya masih diamanin. Biasanya kalau teman-teman dapat dapat sebuah, jadi ini tadi kelihatan ya, kalau kita bisa akses kemanapun dan tidak masalah. Ini karena kebetulan daerah yang kita akses ini baik-baik aja gitu. Saya masih mikir kalau itu misalkan banyak banget, apakah kena Stack Overflow, kena segmentation fault atau enggak ya. Oke. Moga-moga nggak kena segmentation fault. Ya. Atau jangan di print deh. Langsung gini aja. In X biar lebih cepat. Cuman akses memori aja kan, X sama dengan PI. Oke.
Oke. Puff. Nah, ya, biar lebih jelas. Boom. Nah, lihat ya. Console terminated 6F. Address boundary errors karena dia udah melewati sebuah alamat yang diizinkan untuk diakses di heap gitu. Jadi kalau teman-teman dapat 6F itu namanya segmentation fault, dan segmentation fault itu artinya keluar dari boundariesnya heap. Nah, tadi kelihatan ya kalau dari awal tadi kita bikin heap itu nggak terlalu si ini kayak ya udahlah bikin heap sana gitu, dan kemudian kadang nggak bisa error bisa nggak. Makanya kalau kita bikin memori di C apalagi heap mesti hati-hati. Stack pun juga mesti hati-hati. Ini yang jadi kalau kita jadi programmer C harus selalu nge-track panjangnya. Itu aja. Kalau udah terbiasa sebenarnya it's just a way to track, tapi memang kalau programnya besar kadang-kadang kita lost in translation ya. Makanya kalau teman-teman pakai Go, bagian untuk nge-track length ini sudah masuk ke dalam strukturnya si slice gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah di free ini kita print alamatnya kemana ya gitu ya. Kita cek alamat sesudah dialokasi, printf alamat P setelah dialokasi, dan P gitu ya. Alamat P setelah di free. Oke, kita coba build, kemudian kita jalankan. Loh, alamatnya kok sama? Padahal ini udah di free. Gitu ya. Ingat, di gambar tadi kelihatan kan, kalau P itu akan mengarah ke sebuah alamat. Alamat ini hasil alokasi. Kalau di free gimana? Di free ya P-nya isinya masih alamat tersebut, tapi alamatnya sudah tidak valid lagi. Makanya sebuah praktek yang baik juga kalau setiap kali udah selesai kita nulkan ya, setelah di free di null gitu. Sehingga alamatnya ketika diginiin hasilnya adalah 0. Jadi ini yang terakhir, bagian yang praktek yang baik kita lakukan ketika sebuah pointer sudah di free, ada baiknya di nolkan, karena kalau tidak ya alamatnya masih nunjuk daerah yang sudah di free tadi gitu. Oke, itu aja. Nah, ada lagi satu trik gitu ya soal memori, karena emang apa jadi kalau kita di reference P-nya habis dinulin, nah gitu ya, tetap akan berhasil di-compile walaupun hasilnya kan ya, kita coba dari reference null, boom, nah kena 6F lagi ya. Jadi null pointer exception istilahnya. Kalau teman-teman pakai Java itu null pointer, karena dia ngarah ke sebuah alamat null yang mana kita coba di reference dan hasilnya nggak ada isinya. Gitu. Oke, paling itu aja tentang malloc dan free. Jadi tadi kita belajar tentang gimana proses di load, di mana ada stack, di mana stack bekerja ketika fungsi dijalankan. Kemudian malloc yang hubungannya dengan heap, kenapa heap itu ada, tujuannya untuk sharing antar fungsi, apalagi ya tadi. Terus setelah heap kita alokasikan, kita wajib free. Beda dengan stack yang setiap kali kita keluar fungsi itu sudah tidak valid lagi space-nya. Oke. Jadi itu semua tentang malloc dan free. Untuk dynamic memory management masih ada beberapa API untuk mengolah memori. Cuma saya ini malloc dan free, bonus tadi memset untuk yang paling sering dipakai lah gitu. Untuk yang lain-lain mungkin teman-teman bisa mulai buka tentang standar library di C apa aja memory management functionnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan seri selanjutnya tentang C. Dan lihat timestamp di bawah ini kalau mau lompat-lompat antar chapter. Kemudian ya, mau bisa programming, nggak usah pusing, buka aja IDE, buka editor, dan start coding aja dulu. Bye-bye.